Alhamdulillah, para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini bisa bersua kembali di terakhir di Masjid Duren niku pas Ramadan. Yang untuk kali ini nanti ini malam Senin apa ya? Pon. Nanti beberapa masjid setiap malam Senin Pon itu akan mendapatkan giliran. Maka keliling 4 masjid, berarti kalau nggak salah setiap malam Senin Pon kalian satu malam Senin lagi saya lupa. Pokoknya nanti giliran di setiap malam Senin selapan tadi kita akan rutin untuk mampir ke masjid-masjid yang ada di Padukuhan Warak. Untuk kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini dimuliakan karena bulan Suro, bulan Muharram niki disebut Syahrullah, disebut bulan Allah atau disebut bulan suci. Dikarenakan bulan ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram artinya bulan suci. Yaitu dalam Islam itu ada 4 bulan. Yang pertama Zulkaidah. Yang kedua Berzulkaidah besar. Kemudian yang ketiga Suro. Kemudian lompat Barsuro apa? Barsuro Safar. Barsafar Mulut. Bermulut Ba'da mulut. Terus Jumadil awal. Terus Bermadil awal, Madil akhir. Terus Rejab. Ya, Rejab ini juga masuk bulan suci atau bulan haram. Ketentuannya ketika 4 bulan ini ditemukan, bapak-bapak, ibu-ibu ini nggak bisa macam-macam, nggak bisa melakukan tindakan kejahatan, apa maksiat, apalagi dosa besar. Karena bulan Suro, termasuk bulan Suro ini disebut bulan haram. Kalau dosa yang dilakukan di bulan Suro ini hitungannya lebih besar dibandingkan bulan yang tidak termasuk bulan haram, yang tidak termasuk bulan suci. Maka hati-hati melakukan tindakan kejahatan atau maksiat di bulan Suro. Dan ini sama halnya dengan hari-hari yang disucikan. Di dalam sepekan kita punya hari yang disucikan juga, hari yang sakral, sampai kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang besar, yaitu sholat Jumat. Maka malam Jumat dan hari Jumat niku hari yang sakral. Sehingga kalau ada yang misalnya selingkuh pas malam Jumat, orang mandang sini malam Jumat Pon, apa malam Jumat Kliwon, apa malam Jumat Pahing, pokoknya malam Jumat. Atau lakukan tindakan-tindakan dosa besar, nyolong pas malam Jumat atau pas hari Jumatnya, ini dosanya lebih besar dibandingkan hari yang lain. Karena hari Jumat itu hari sakral, hari yang disucikan dalam agama kita, sehingga perlu hati-hati ketika lakukan dosa atau maksiat di hari Jumat. Nah, adapun kali ini ya kalau ingatkan, ada salah satu amalan yang jadi tuntunan kita di bulan Suro ini, yaitu melakukan puasa. Asalnya puasa apapun sangat dianjurkan di bulan Suro. Ya, puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah di bulan Suro.
Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan ini, bulan Allah, yaitu bulan Surah, bulan Muharram. Maka dilihat di sini Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa. Jadi kalau ada yang melakukan puasa Senin Kemis, ada yang melakukan puasa, nanti kalau jelaskan puasa Asyura, atau ada yang melakukan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 saking bulan Surah. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan puasa yang dilakukan di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Maka sangat dianjurkan banyak puasa di bulan ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ini untuk memperbesar pahala di bulan Surah, maka hendaklah memperbanyak puasa sunnah. Yang lebih ditekankan lagi nanti tanggal 10 saking bulan Surah. Ya, tanggal 10 saking bulan Surah sekaligus tanggal 9. 2 hari sekaligus, tanggal 9 kali tanggal 10. Maka 9 dan 10 ini keutamaannya tanggal 10 menghapus dosa tahun wingi. Sedangkan tanggal 9 ini untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Sehingga kalau kita puasanya 2 hari sekaligus puasanya jadi sempurna. Bahkan para ulama itu katakan kalau bisa telung dino langsung 9, 10, 11. Nah, adapun ketentuannya di sini kapan tanggal 10, kalau di kalender itu tanggal 1 Suro niku tanggal 2 atau pas dino Minggu. Namun ternyata kemarin acara di Kraton itu pas hari Senin baru tanggal 1 Suro. Dan ini juga melihat dari ketetapan saking Kemenak RI, Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka tetapkan juga ternyata itu dino Senin. Jadi kalau dihitung-hitung tanggal 10 berarti dino Rebu. Berarti tanggal songo Selasa berarti nanti puasane kalau bisa Selasa Rebu. Namun kalau sarankan biar tidak terjadi kebingungan, puasanya langsung 4 hari. 4 hari. Senin puasa Senin, Selasa Rebu tanggal 9 kali tanggal 10, Kemis puasa Kemis. Jadi Senin Kemis dapat, terus puasa 9 kali tanggal 12 tanggal 10 juga dapat. Jadi 4 hari. Mengerti iso puasa pas bulan Suro. Selain sing lemu-lemu itu iso langsing. Ya. Sing lemu-lemu lho iso langsing. Terus sing kurus malah tambah sehat. Ya. Karena yang kurus kalau banyak puasa pun tuh orang sakit kok sebenarnya. Yang lemu itu yang malah tambah sehat lagi karena bisa menurunkan berat badan. Asalkan pas buka itu ya makannya yo biasa, ora balas dendam. Jadi kalau sarankan 4 hari Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Insyaallah wonten buka puasa dan pesantren. Bagi yang ingin jam 5 niku wis kumpul. Nah, sekarang kita lihat tentang pembahasan masalah nikmat sehat. Semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kira-kira pengen sehat apa pengen sugih? Pengen sehat, pengen sugih. Pengen sehat apa pengen sugih? Sehat. Iki pilih yo, iki pilih. Tuhan-Tuhane lah. Pengen sugih sehat. Berarti kalau orang sugih niku sakit berarti. Nabi SAW itu mengatakan as-seha limanitaka khairum minal gina. Sebelumnya Nabi mengatakan
Al-ghina la ba'sa bil ghina liman ittaqa, as-sihha liman ittaqa khairum minal ghina. Kata Nabi SAW, nggak apa-apa kalau pengen sugih, bukan masalah kalau pengen sugih. Namun Nabi katakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak masalah jadi wong sugih namun asalkan jadi wong sing bertakwa. Ya, asalkan jadi orang yang bertakwa. Kemudian Nabi lanjutkan, sehat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada sugih, daripada kaya. Sehat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kaya. Maka Nabi SAW sudah memilih sehat itu lebih baik daripada sugih. Ini pilihan saking Kanjeng Rasul. Makanya dalam doa Nabi SAW, itu jarang beliau itu minta untuk jadi wong sugih. Bahkan di antara doa Nabi SAW itu pingin jadi wong miskin, ya, hidup bareng-bareng wong kere, wong miskin. Karena wong miskin itu nggak macam-macam. Juga nanti hisabnya di akhirat itu mudah. Wong miskin itu masuk surga lebih dahulu 500 tahun. 500 tahun itu hitungan di akhirat niku setengah dino loh, setengah hari. Lebih cepat masuk surga 500 tahun dibandingkan wong sugih. Tetap masih pengen sugih juga? Masih. Lihat loh ini. 500 tahun wong miskin itu lebih cepat masuk surga dibandingkan wong sugih. Kenapa? Karena wong miskin itu tidak ada hisab apa-apa, tidak ada perhitungan amal yang banyak, tidak dihitung hartane, ini dapat dari mana, disalurkan untuk apa, ini motornya ini dapat dari mana, disalurkan untuk apa, ini jam tangannya dapat dari mana, dipakai untuk apa, ini HP-ne dituku, ya dapat dari mana, dipakai untuk apa. Kalau HP sing lawas tuh enak. Kenapa? Ya pakainya ya gur nelpon karo SMS. Pulsane yo gampang. Namun kalau HP ini niku Android itu mikirnya berat. Mikirnya apa? Paket setiap bulan wonten kuota sekian mega. Ya namun kalau sing sepuh-sepuh itu enak. Guru mikir apa? Nelpon kali SMS. Kita balik tadi. Berarti kesimpulannya sehat itu lebih baik daripada kaya, daripada sugih. Makanya Nabi SAW dalam doa diantaranya beliau ketika melihat ada yang baru masuk Islam. Dan Nabi SAW ajarkan pada dia, Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, Allahumma gfirli warhamni wa afini. Di antara isi doa yang Nabi SAW ajarkan, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berikanlah aku sehat. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berikanlah aku sehat. Coba Nabi ajarkan pada sahabat ini supaya terus diberi sehat. Kemudian juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu pernah meminta pada Nabi SAW, wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu doa. Ajarkan kepadaku satu doa. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, salillah al-afiyah. Mintalah pada Allah kesehatan. Mintalah pada Allah sehat badan. Ditanya ulang kali lagi yang kedua, Rasul jawabnya sama, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah sehat
terus dalam keadaan sehat. Maka coba lihat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah supaya tetap dalam keadaan sehat. Juga pernah ada hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar. Ia katakan bahwasanya di antara doa saking kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa seperti ini: Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Nih, coba kalau tuntunkan nih. Ini bapak-bapak dereng hafal karena belum nyampe. Kalau ibu-ibu sampun. Ya. Coba kalau tuntun. Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika 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 min zawali ni'matik min zawali ni'matik min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa tahawuli afiyatik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa fujaati niqmatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik wa jami'i sakhatik Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Coba serengan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Coba perhatikan arti dari doa ini. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari hilangnya nikmat. Mungkin ada yang pernah dompetnya uang sak tumpuk, dompetnya itu jatuh. Ini berarti nikmatnya itu hilang. Nikmatnya itu hilang. Motor sudah parkir baik-baik, motornya juga hilang. Ini namanya nikmatnya itu hilang. Maka kita minta pada Allah jangan sampai seperti itu. Ini doa kandungan yang pertama. Kandungan nomor 2, wa tahawuli afiyatik.
Ya Allah, aku minta perlindungan padamu, jangan sehat itu berubah jadi sakit. Jangan sampai kita sekarang sehat itu berubah jadi sakit. Karena apalagi musim hujan seperti ini. Puskesmas itu biasanya full terus, itu Sabtu esok itu full terus karena banyak yang sakit. Jadi kalau sudah dapat gejala-gejala, ya di samping berobat juga penting, namun jangan lupa banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawakal. Tawakalnya selain minum obat selain minum obat banyak-banyak baca doa ini juga. Waduh, ini mau sakit. Lalu baca ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik, biar terus sehat, tidak berubah jadi sakit. Jadi kalau sudah mau gejala, ya terus samping kita cari sebab, perkuat lagi dengan doa ini. Kemudian yang ketiga, wa fujaati niqamatik. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari musibah. Termasuk penyakit yang kok datangnya itu tiba-tiba. Ini sekarang lagi sehat ternyata pas pulang, ya mungkin jangan. Ya, pas pulang langsung jantungan. Ini namanya fujaati niqamatik, musibah yang datang tiba-tiba. Orang jantungan itu tiba-tiba itu datang. Ada yang cuma jantungan, cuma sebentar, terus akhirnya ya bisa sembuh. Ada yang jantungan langsung mati. Dan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat itu bernama Sa'ad, dia ketika itu pernah punya penyakit jantung. Rasul datang kemudian jenguk si Sa'ad. Rasul pegang dia, kemudian pegang di bagian jantungnya. Rasul bisa nebak, ini mas, kamu sekarang dalam keadaan penyakit jantung loh. Kamu sekarang dalam keadaan jantungan ini. Sekarang kalau pengen selamat atau pengen berobat, datangi Al-Haris. Datangi seorang tabib, seorang dokter. Ini di masa Nabi SAW disebut tabib. Datangi Al-Haris, nanti dia akan memberimu 7 butir kurma. 7 butir kurma. Ini kurma ini dipakai untuk ngobati orang yang punya penyakit jantung. Namun di sini ada dosisnya sendiri. Ini berapa banyak yang dipakai? Karena kata para ulama, kalau dosisnya kurang, ya penyakitnya nggak bisa sembuh. Kalau dosisnya terlalu berlebihan, bisa bahaya. Maka ada pertimbangan dulu. Ini mesti dihitung-hitung, wah ini dosisnya bagaimana. Sehingga harus tanyakan pada pakarnya. Namun satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, ternyata ada juga penyakit jantungan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperintahkan juga untuk berobat. Ini yang namanya musibah yang datang tiba-tiba. Entah juga bisa berupa gempa lindu tiba-tiba, bisa berupa tsunami, ya, bisa berupa angin kencang, bisa berupa dulu pernah ya debu atau apa kemarin saking hujan hujan abu saking gunung apa Bian? Gunung Kelut Nah itu kan datang tiba-tiba. Ternyata pas pagi jalan-jalan semuanya itu sudah penuh dengan debu. Ini namanya musibah yang datang tiba-tiba. Kemudian yang keempat, wajami isakhotik, ya Allah jauhkanlah aku dari setiap murkamu. Maka 4 hal di sini yang diminta. Minta perlindungan saking hilangnya nikmat. Minta perlindungan saking berubah dari sehat menjadi sakit. Yang ketiga dari musibah yang datang tiba-tiba. Yang keempat dari setiap murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak berdoa seperti itu. Kemudian juga diantaranya Nabi SAW juga biasa minta perlindungan dari min su'il qada, dari takdir yang jelek. Wa min darkis syaqa wa min syamatatil a'da wa min juhdil bala. Juga dari penyakit yang berat, juga dari serangan musuh, juga dari musibah yang serius.
Maka kita juga minta perlindungan pada Allah dari penyakit-penyakit berat seperti yang kita minta dalam doa-doa ini. Minta perlindungan supaya selamat dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Yang terakhir yang patut diingat, kalau kita dalam keadaan sehat, maka tugas kita yang ada syukuri nikmat sehat untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sudah dalam keadaan sehat, orang kelingan masjid, juga nggak mau ibadah, juga nggak mau perhatikan sholat. Ini nikmatnya tidak lagi jadi nikmat, namun nikmat ini malah berubah jadi musibah. Sebagaimana kata seorang ulama yang bernama Abu Hazim, beliau itu mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat termasuk sehat, ini kalau tidak dimanfaatkan untuk semakin dekat pada Allah, kok semakin jauh bukan semakin dekat pada Allah, maka ini bukanlah nikmat, namun ini adalah baliyah atau musibah. Jadi kalau orang sehat kok malah nggak sholat, itu berarti nikmat sehatnya itu jadi musibah. Kalau orang itu punya rizki, diberikan kelapangan rizki yang banyak, kok nggak mau datang ke masjid, berarti itu bukan nikmat, namun itu musibah. Kok ada yang punya HP, handphone, malah dia pakai untuk melihat sesuatu yang nggak genah, yang nggak pantas untuk dilihat, berarti ini bukan lagi jadi nikmat, namun ini jadi musibah. Oke, maka syukuri nikmat yang ada untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kesimpulan kula saking pembahasan malam hari ini, yaitu kita simpulkan nikmat, di antara nikmat yang ada yaitu kita diberikan nikmat sehat. Kemudian sehat itu lebih baik daripada kaya. Kemudian kita banyak-banyak minta doa pada Allah dengan doa tadi, misalnya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Baca doa semacam ini, mungkin Allah terus paringi sehat kepada kita sekalian. Allahumma amin. Jadi kemawon saking kula cukupkan, kula tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.